Abe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita jumpa lagi di pertemuan ke-9 ya. Nah, kita akan bicara tentang kompensasi dan remunerasi. Ya. Kadang-kadang suka bingung ya, itu sebenarnya apa sih itu? Karena itu sebenarnya tipis banget bedanya, maka kita akan bahas ini secara pelan-pelan. Ya. Izinkan saya share dulu nih. Materinya, oh ini dia. Oke. Ya, kita akan bicara tentang kompensasi dan remunerasi. Apa sih yang dimaksud dengan kompensasi, Mas? Ya. Kita juga bicara tentang apa yang dimaksud dengan kompensasi tidak langsung. Gimana kompensasi final langsung dan tidak langsung? Sistem keadilannya kayak gimana? Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kompensasi finansial langsung dan tidak langsung. Terus kemudian metode-metode penentuan kompensasi langsung tidak langsungnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, saya mesti dibuka dulu deh. Bentar ya. Slideshow. Udah, gini kan enak nih. Jadi, seperti yang pertama tadi kita tanya, apa sih bedanya remunerasi dan kompensasi? Remunerasi itu adalah pemberian penghargaan atau bahasa jasa perusahaan, pembelian penghargaan atau balas jasa yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja sebagai akibat dari prestasi yang telah diberikan dalam jangka waktu pencapaian dalam rangka pencapaian tujuan usaha. Jenis remunerasinya ada dua, insentif, bonus. Jadi remunerasi adalah imbal balik penghargaan atas jasa yang diberikan oleh karyawan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Nah, adapun imbalan yang diberikan kepada perusahaan yang diberikan oleh perusahaan baik berupa uang atau natura. Natura itu adalah non uang ya. Kepada karyawan atas kontribusi pada periode tertentu. Itu ada dua, kompensasi yang bersifat finansial, kompensasi yang bersifat natura, non finansial. Dapat ya kira-kiranya ya. Nanti itu bisa jadi salah satu pertanyaan di dalam UAS nanti. Ya, apa bedanya remunerasi dan kompensasi? Berikan contohnya. Siapa yang senang ngomong berikan contohnya? Jadi kalau Anda main cut and paste saja, nah itu biasanya langsung kelihatan di situ. Oke? Perbedaan tujuan. Kalau remunerasi tujuannya itu menunjukkan keseimbangan dan keadilan. Ya. Terus kemudian memberikan motivasi kepada karyawan tersebut, meningkatkan kepuasan kerja, memajukan perusahaan, meningkatkan produktivitas kerja. Nah, kalau kompensasi tujuannya satu, loh. Terlalu cepat. Nah, layar saya kok hilang. Oh ini dia. Nah, kalau kompensasi tujuannya adalah satu, supaya struktur ekonominya tetap terpenuhi. Ya. Jadi orangnya itu nanti ya gimana dia mau loyal kalau tidak cukup. Maka ini memastikan juga bahwa setidaknya dia cukup lah supaya bisa benar-benar masuk akal loyalitasnya. Menjadi ikatan kerjasama. Oh iya, aku nggak pergi jauh-jauh dari perusahaan ini. Kenapa? Oh, dia memenuhi ini kok kebutuhanku. Ya, pengadaan karyawannya menjadi lebih efektif. Kenapa? Dia bisa milih.
Kalau dia nawarin yang bagus, maka yang daftar juga yang orang bagus-bagus ya. Kalau dia nawarnya sampah, yang daftar juga sampah. Stabilitas karyawan, artinya apa? Karyawannya nggak mikir-mikir lagi, aduh nanti habis ini kerja apa ya? Kalau di sini terus kayaknya tambah lama tambah kiri, nggak ada kemajuan. Nah, kalau dia bisa melihat, oh ini saya masih bisa ada nabung, ada kemungkinan untuk berkembang, maka itu menjadikan semacam ikatan membuat karyawan stabil untuk loyal, ya. Juga untuk disiplin, mempengaruhi serikat buruh, jadi jangan macam-macam, bisa diajak bicara, bisa dipengaruhi. Kenapa? Karena mereka memberi sudah bagus kalau dibandingkan dengan pabrik lain atau perusahaan lain. Pengaruh pemerintah juga ya, kalau pemerintah menetapkan contoh ya UMP, upah minimum provinsi, masih tetap keseimbangan keadilan ya, supaya nggak jauh-jauh, juga motivasi, kepuasan kerja, memajukan perusahaan, meningkatkan produktivitas kerja. Artinya kompensasi itu lebih banyak yang dipertimbangkan dibandingkan remunerasi. Oke? Nah, prinsipnya apa beda? Kalau remunerasi, prinsipnya ada 6, kompensasi ada 8. Oke? Yang pertama itu adalah keadilan, kebersamaan, keterbukaan, komitmen, penilaian kinerja, dan kewajaran. Oke? Kompensasi, kewajaran duluan, keadilan, keamanan, baik untuk karyawan maupun untuk perusahaan, kejelasan, kesepakatan, keseimbangan, rangsangan untuk karyawan menjadi lebih efektif, dan pengendalian biaya. Oke, itu adalah prinsip-prinsip dari remunerasi dan kompensasi. Nah, kemudian apa yang menjadi asasnya dari kompensasi? Mari kita lihat. Asas adil ya, seperti yang tadi kita lihat. Asas adil besarnya kompensasi yang dibayarkan pada setiap karyawan disesuaikan dengan jenis pekerjaannya, tanggung jawabnya, jabatannya, prestasi kerjanya, dan memenuhi persyaratan kerja. Harus adil. Artinya gini, kalau manajer sama office boy bedanya cuman 100-200 ribu, tapi tanggung jawabnya sangat besar di manajer, maka orang tidak ada yang mau jadi manajer. Dia bilang, aku jadi office boy naik sedikit deh, nggak apa-apa deh. Jadi manajer, enggak, cuman naik 100-200 ribu tapi nggak dapat lembur, nggak dapat ini, tanggung jawabnya kacau lah, stresnya, ya. Jadi adil itu juga harus memperhatikan. Kalau dikasih beban banyak, tanggung jawab banyak, targetnya banyak, maka yang ngasihnya juga nggak boleh sedikit. Oke? Layak dan wajar. Artinya dia harus memenuhi kebutuhan normatif yang ideal. Biasanya kita melihatnya contoh kayak UMP ya. UMP itu kan yang dihitung adalah kebutuhan fisik minimum. Artinya orang bisa disebut ideal secara minimum itu kalau memenuhi angka tersebut. Maka disesuaikanlah tiap wilayah, tiap provinsi, bahkan sampai kabupaten kota, mereka membuat perbandingan. Oh, maka untuk disebut kebutuhan fisik minimumnya sekian. Nah, itu nanti yang dijadikan acuan untuk menentukan UMP. Artinya apa? Naik ya naik, tapi yang layak, yang wajar. Kenapa? Kalau umpamanya
buruh maunya naik 50%, 50%, 50%. Perusahaan itu paling 3 tahun aja kuat, habis itu apa yang terjadi? Jebol. Lah gimana? Uang pendapatannya bertambahnya nggak banyak, biayanya tambahnya tinggi. Ya, maka itu juga menjadi ancaman buat perusahaan dan buruh suka lupa. Itu juga menjadi ancaman untuk dia. Ya, cari apa maksud ancaman untuk dia? Gini. Sekarang UMP di Jakarta itu sekitar berapa ya? 49 ya, 4,9 juta. Buruh mintanya 7,5 juta. Kalau diikutin 7,5 juta, yang menang siapa? Nggak ada yang menang. Kok bisa? Satu, secara jangka pendek, pengusaha akan bayar itu kan, 7,5 juta. Senang nih buruh nih, jangka pendek menang dia. Tapi sejalan dengan waktu, perusahaan akan lihat, wah kalau segini artinya aku harus produksi dengan biaya yang lebih murah. Apa itu? Aku harus lebih baik menggunakan mesin. Kenapa? Mesin itu loh nggak pernah protes mau naiknya berapa. Dan kalaupun ada kenaikannya adalah kenaikan suku cadang, bahan baku, segala macam, itu bisa diprediksi. Maka at the end of the day, tadinya buruh yang bekerja di satu perusahaan itu jumlahnya 200, karena perusahaan memaksa dirinya gara-gara nggak kuat bayar buruh, mereka menaikkan dari 4,9 juta menjadi 7,5 juta, tapi bukan untuk 200 orang. Berapa? 10 orang. Loh, yang 190 gimana? 190 orang digantikan dengan mesin. Dapat. Jadi yang menang siapa? Jangka panjang, buruh kalah. Ya udah, nggak apa-apa, berhenti aja. PHK, wah, dapat duit ya. Aku mau kerja tempat lain. Oh silakan. Begitu dia daftar tempat lain udah bilang, wah sorry bro, kita juga ngurangin orang banyak. Karena kita nggak kuat 7,5. Wah ya, gimana ya? Udah Pak, saya mau lah 5 juta. Nggak bisa bro, kita cuma butuh 10 orang. Jadi ya Anda usaha apa kayak apa. Dan biasanya kalau buruh seperti itu, karena biasa sebagai buruh, mereka tidak akan biasa untuk menjadi pengusaha. Hasilnya duit yang dia kumpulin dari menteror pengusaha tadi, berakhir ya habis juga nggak jelas. Yang terakhir, hidup mereka menjadi sulit. Kenapa? Nggak ada lagi perusahaan yang mau terima. Kalau dia mau terima, perusahaan tadi bilang, ya kalau mau ya 4 juta. Oh itu melanggar undang. Loh, kalau mau. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Kita masih punya robot. Mau ngotot kayak gimana itu buruh. Pengusaha tinggal bilang, wah ya sorry bro, duit nggak ada. Gimana mau bayar kamu? Duitnya nggak ada. Mendingan gue beli mesin baru aja. Nggak ribut. Nah, kalau udah seperti itu, maka sebenarnya buruhnya rugi. Jadi hati-hati kalau ada orang yang ngajak naik gaji. Karena bisa jadi yang dipikirkan cuma jangka pendek. Kalau nanti perusahaannya bilang, oke kalau begitu kita ganti model bisnisnya dengan lebih banyak produksi layanan menggunakan mesin. Wah itu sempoyongan baru dia. Ya? Nah, balik kita. Kompensasi. Kompensasi ada yang disebut kompensasi langsung, direct compensation, dan ada yang disebut sebagai indirect compensations. Direct compensations itu berupa gaji, upah, maupun insentif. Ya, gaji adalah balas jasa dibayar secara periode kepada karyawan, tetap
Jaminannya pasti dibayarkan walau nggak masuk kerja. Ya, kalau upah, balas jasa dibayar karyawan harian dengan pedoman sesuai peraturan yang ditulis di perjanjian kerja, yang tentu saja sudah disepakati bersama. Insentif adalah tambahan balas jasa kepada karyawan sesuai prestasi ya, yang diberikan selama prestasi tersebut di atas standar yang ditentukan. Oke? Nah, kalau kompensasi tidak langsung, direct compensations, adalah pembalasan balas berupa kesejahteraan karyawan. Contoh, promosi, kesempatan pendidikan, training, ya. Terus apa? Sertifikasi seperti itu. Adapun kompensasi non finansial adalah ya segala sesuatu yang diberikan kepada karyawan tersebut yang bentuknya bukan uang, ya, ya, baik di mana itu memuaskan dia secara psikologis atau secara fisik dari orang tersebut bekerja. Ya. Itu. Apa salah satunya? Beras, dapat beras, dapat pulsa, dapat voucher bensin. Bentuknya bukan uang, tapi itu bisa dikompensasi, konversikan senilai dengan uang. Oke? Ini adalah komponen program total compensations. Internal, eksternal, isinya begini. Kompensasi itu adalah finansial langsung ya, upah, gaji, komisi, bonus. Nggak langsung, itu berupa tunjangan. Ada tunjangan wajib, seperti BPJS. Tunjangan pengangguran nanti akan ada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. Ganti rugi karyawan, cuti keluarga, pengobatan. Ya. Ada juga tunjangan tidak wajib. Kalau dia nggak kerja, bayaran, nah itu nggak wajib. Perawatan kesehatan, asuransi jiwa, rancangan pensiun, share options, opsi saham yang dimiliki karyawan, tunjangan pengeluaran tambahan, layanan karyawan, bayaran premium, ya. Semuanya masuk ke dalam rancangan tunjangan terkustomisasi, tercustomize bahasanya. Kalau non finansial itu ada dua, jabatan, ya. Apa itu? Bisa kompensasi berupa variasi pekerjaan, keterampilan, identitas tugas yang membuat dia lebih kelihatan keren, signifikansi tugas, kelihatan dia menjadi lebih berarti, otonomi, dia boleh mengerjakan sesuai dengan stylenya, dan bisa memberikan umpan balik. Artinya dia bisa ngasih kepada perusahaan, gini. Perintah Anda itu bagus ya, tapi bisa diperbaiki lagi, bisa ditingkatkan kalau begini. Ya. Ada orang-orang yang bisa memberi masukan itu udah senang deh. Ya. Kemudian untuk lingkungan kerja, kebijakan operasional yang baik, manajer yang kompeten, karyawan yang kompeten, rekan-rekan yang bersahabat, simbol status yang pantas, upaya seragamnya keren, ruangannya dia keren, mejanya keren, fasilitas wifi-nya keren, gitu ya.
kondisi kerjanya juga enak, terang, terbuka. Kadang ada yang sekarang lagi ngetren kantornya tuh kayak taman. Jadi dia punya gazebo sendiri, dia kerja di gazebo sendiri. Udah nggak duduk di meja lagi. Kayaknya udah nggak begitu ngetren duduk di meja. Karena jadinya formal. Tapi kalau dia di gazebo, jadinya kayak informal gitu. Lebih santai. Ya. Terus kemudian ada fleksibilitas tempat kerja, seperti flex time. Kita nggak peduli ya, pokoknya sehari itu 8 jam. 9 jam dengan istirahat. Ya. Artinya 8 jam kerja, 1 jam istirahat. Nah, standarnya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Tapi kalau Anda mulainya dari jam 10 pagi, maka Anda selesai jam 6 sore. Anda bilang jam 11 siang, Anda bisa keluar jam 7 pagi, jam 7 malam. Nah, itu ada yang masuk sebagai flexi time. Kerjanya dipadatkan sehingga mereka nanti punya cukup waktu untuk istirahat, libur lebih banyak. Itu juga menarik untuk beberapa orang. Pembagian jabatan, memungkinkan telecommuting. Kita dari dulu ngomong telecommuting. Tahu nggak udah terjadi belum? Terjadi. Kita sekarang nyebutnya sebagai work from home. Telecommuting itu. Kemudian part time, kerja paruh waktu, lebih banyak kerja, lebih sedikit jamnya. Itu adalah bagian-bagian dari kreativitas yang harus diambil untuk melihat kemungkinan-kemungkinan memberikan kompensasi yang lebih komprehensif. Oke? Nah, tadi kita ngomong keadilan dalam kompensasi. Apa teori keadilan? Teori keadilannya adalah equity teori. Ini ada satu teori motivasi di mana orang tuh menilai kinerja dan sikap mereka dengan membandingkan kontribusi mereka pada pekerjaan dan keuntungan yang mereka peroleh dari situ dengan yang dikontribusi dan keuntungan orang lain yang sebanding. Artinya dia akan membandingkan dirinya dengan rekan kerjanya. Ya. Sementara keadilan finansial, financial equity, adalah persepsi para karyawan mengenai adil tidaknya pembayaran yang mereka terima. Ya. Ingat ya, semua ini equity theory maupun financial equity itu banyak berbicara tentang persepsi. Ini agak menarik karena ada satu teori yang manusia itu kalau menilai dirinya sendiri, kecenderungannya adalah mereka akan menilai berlebih bahwa dia itu hebat dibandingkan kalau dia menilai orang lain. Ya. Kalau kita pakai ukuran yang sama, kinerjanya 50, ini 50. Kalau A menilai dirinya sendiri, dia akan bilang aku ini 60, 70. Nah kalau yang ini, oh itu paling cuma 40, 30. Demikian juga ini, dia akan bilang aku itu 60, 70. Ini. Wah itu 30, 40. Ya. Padahal sebenarnya kalau secara objektif, ini masing-masing di angka 50. Ya. Kok bisa begitu? Itu kecenderungan manusia. Selalu memberikan nilai lebih untuk diri sendiri dan mengurangi nilai orang lain. Jika dibandingkan dengan dirinya. Ya. Kemudian ada keadilan eksternal. External equity. Kita selalu dia bandingkan bukan dengan rekannya satu kantor, tapi di jabatan serupa di perusahaan lain. Nah, ini kan agak ruwet.
Oleh karena itu, maka mulailah muncul lembaga-lembaga survei ya, yang diselenggarakan organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan gambaran bahwa secara umum jabatan accounting manager di perusahaan fast moving good FMG itu sekian per bulan. Meliputi apa aja. Kenapa itu diberikan? Supaya nanti kalau ada karyawan, oh enggak itu kita kalah sama saya. Maka si pengusaha bilang, aku punya datanya, aku bayar loh data ini. Wah sebenarnya harganya segini. Kamu loh klaim dari mana? Ingat ya, ini dilakukan supaya apa? Supaya mereka menjadi relatif lebih objektif. Jangan berat sebelah kayak yang saya tadi bilang. Ya. Menaikkan nilainya jika dibandingkan orang lain. Oke? Okay? Maka untuk internalnya mereka melakukan evaluasi jabatan. Kira-kira sudah cocok nggak secara internalnya? Kemudian kita lihat hal-hal lain yang bisa berpengaruh untuk jabatan yang serupa, bayarannya bisa berbeda untuk apa? Tingkat kinerja maupun senioritasnya. Itu juga perlu kita eksplorasi lebih jauh. Ini adalah bentuk atau wujud kompensasi. Kompensasi ya, yang pertama ada uang, gaji, upah, tunjangan, bonus. Yang kedua natural, beras, seragam, obat-obatan, tiket, voucher, ya. Kenikmatan, rumah disewain atau apartemen disewain, kendaraan dipinjemin, bahkan dikasih, pemeriksaan kesehatan, ya, bisa macam-macam. Upah yang diatur. Maka upah yang diatur itu ada benar. Satu, upah minimum, upah kerja lembur, upah nggak masuk kerja karena halangan atau melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan pembayaran upah ini diatur nih. Denda potongan upah juga diatur, nggak boleh dihabisin semua karena denda. Apa yang bisa dibutuhkan dengan upah? Upahnya kalau telat, potongnya sampai seberapa? Struktur dan skala pengupahan yang proporsional, ya, jadi tidak terlalu jomplang antara level atas dengan level paling bawah. Ya. Upah untuk pesangon, pajak penghasilan, yang diatur apa? Kita lihat masing-masing ada, ya. Bukan yang rata-rata, tapi yang terakhir. Oke? Okay? Nah, upah minimum. Upah minimum itu berdasarkan provinsi, ditetapkan oleh gubernur. Di dalamnya dia menetapkan untuk kabupaten ini sekian, kota madya ini, kota ini sekian. Semua kabupaten dan kota yang ada di bawah gubernur tersebut itu ditetapkan dalam satu UMP. Setahun sekali ditentukan. Komponen upah terbagi menjadi dua. Upah pokok. Ya. Itu minimum adalah 75%. Dari mana? Dari upah pokok tambah tunjangan tetap. Oke? Artinya upah pokoknya itu
minimum 75% dari total yang dia terima. Nah ini UMP ini tadi tidak buat semua orang, tapi itu untuk orang yang masa kerjanya 0 sampai 1 tahun. Jadi 1 tahun pertama. Yang kedua masih lajang, artinya belum nikah. Oke? Nah, kalau tahun ini dia kena UMP, tahun depan dia kena UMP lagi nggak? Nggak boleh. Loh kok bisa? Lihat tahun depan itu dia udah di atas 1 tahun pengalaman kerjanya. Ya, nah, seru ini. Juga di ketentuan tetap dikasih upah. Kalau apa? Sakit, dia nggak bisa kerja. Haid, saya nggak bisa kerja. Tapi ini udah mulai ditinggalkan haid ini. Karena jarang ada orang yang haid itu terus sampai pingsan, itu nggak ada. Nggak masuk kerja karena nikah, menikahkan, nyunatin, baptis, istri kelahiran atau keguguran, anggota keluarganya ada yang meninggal dunia, itu harus tetap diberi upah. Kemudian tidak dapat melakukan pekerjaan yang sedang menjalankan kewajiban terhadap negara atau menjalani ibadah yang diperintahkan agamanya. Umpamanya, kalau dia dapat panggilan wajib militer selama 3 bulan, ya maka dia harus ikut. Nggak boleh dipecat, tetap harus dibayar. Karena dipanggil oleh negara. Demikian juga dengan naik haji. Naik haji 1 bulan, itu tetap harus dibayar. Ya. Tapi ketentuannya hanya 1 kali. Kenapa? Naik haji itu cuma sekali yang diwajibkan. Kalau dia naik haji lagi, maka boleh untuk tidak dibayar. Karena apa? Karena sudah tidak wajib untuk dia. Oke? Terus kemudian sudah mau mengerjakan satu pekerjaan tapi nggak jadi tuh kerjaan. Nah itu tetap harus dikasih upah. Dia melaksanakan hak istirahat. Apa? Cuti 12 hari dalam setahun. Pada akhirnya karena bolak-balik nggak bisa cuti, terakhir udah Pak, saya capek cuti tuh ya. Dibayar, dianggap tetap kerja. Terus kalau dia menjalankan tugas sebagai serikat buruh atau serikat pekerja, dia dikirim untuk pendidikan oleh perusahaan, itu juga tetap harus dibayar. Oke? Kalau sakit, ini ada di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Untuk 4 hari, 4 bulan pertama dibayar 100%. 4 bulan kedua 70%. Demikian seterusnya. Ya. Nah ini kemudian dikompensasi salah satunya dengan asuransi. Ya. Bisa juga dengan BPJS. BPJS tenaga kerja. Ini diatur dan ada cara-caranya supaya tidak terlalu mahal. Kemudian upah yang tergantung peristiwa. Upamanya apa? Menikah, menikahkan anak, khitan, sunat, ya, baptis, melahirkan, keguguran, keluarga meninggal, keluarga satu rumah meninggal, itu harus tetap diberikan upahnya dan dia tidak boleh masuk. Tidak boleh tidak masuk pada peristiwa tersebut. Oke, ini proses kompensasi adalah
Satu, identifikasi studi pekerja, deskripsi jabatannya apa, deskripsi pekerjaannya apa, standar pekerjaannya apa. Kemudian internal, peringkat pekerjaannya dia itu ada di golongan pangkat apa, ya, itu juga tadi kita ngomong peringkat pekerjaan, kelasan pekerjaan, perbandingan faktor, berapa poin untuk itu. Eksternalnya kita lihat survei gaji upah, Departemen Tenaga Kerja gimana ngomongnya, kantor penempatan tenaga kerja, asosiasi karyawan, asosiasi profesi, survei diri, itu dilihat. Keempat, melakukan kesepadanan nilai internal eksternal, menentukan nilai pekerjaan. Adalah nilai evaluasi pekerjaan di mana kesepadanan terjadi dengan nilai pasar kerja. Maka dapatlah range atau rentang harga untuk tiap pekerjaan. Oke? Nah, apa sekarang yang faktor mempengaruhi kompensasi? Satu, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Kemampuan kesediaan organisasi. Serikat pekerja atau organisasi karyawan, bagaimana mereka kemampuan daya tawarnya ke perusahaan. Produktivitas kerja juga sangat mempengaruhi. Kalau dia mau nuntut naik, tapi produktivitasnya rendah, ya tidak ada. Nggak banyak diterima lah jadinya. Oke? Kemudian prestasi kerjanya seperti apa, biaya hidup juga perlu diperhatikan. Tahu nggak kenapa di Batam sama di Puncak Jaya, Freeport itu kenapa tinggi UMP-nya? Karena memang mahal, barang-barang di sana mahal, biaya hidupnya mahal. Jadi mau nggak mau memang ya harus tinggi. Oke. Terus kemudian peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya, baik pusat, provinsi, kabupaten, kota. Dan tentu saja pendidikan dan pengalaman kerja dari masing-masing karyawan. Dan suka atau tidak suka kondisi perekonomian. Contoh, sekarang itu di Bali itu orang masih kerja di hotel itu udah tidak peduli lagi dengan dibayar berapa. Ya kok bisa? Lah hotel lagi gila-gilaan ngedropnya. Dulu hotel di Bali itu, kalau kita ngomong 4 stars, 4 bintang itu, murah itu 700, 4 bintang itu 1 jutaan lah, 1 juta, 1,5 juta. Sekarang 4 bintang di sana itu bisa 400-500 ribu. Ya, udah including breakfast tuh. Jadi ya kondisi ekonomi kayak gitu. Maka yang kerja juga, ya udah daripada nggak kerja loh. Gimana yang nganggur banyak. Oke. Kemudian jenis dan sifat pekerjaan. Apa misalnya? Kalau resikonya tinggi juga kompensasinya bisa tinggi juga. Kesulitannya tinggi juga. Ya. Keseimbangan antara internal dan eksternal. Sebagai contoh, kita ngomong tukang las. Saya ingetin lagi ya. Tukang las itu sertifikasinya adalah mulai dari W1, welder 1, sampai welder 8, W8, welder 8. Welder 1 itu dia bisa ngelas standar.
welder itu dia bisa ngelas di bawah laut. Keren nggak tuh? Gimana cara nyalainnya aja bingung ya. Dia bisa ngelas di bawah laut. Nah, namanya tukang las, tapi di banyak anjungan lepas pantai, welder W8 ini itu biasanya cuma kerja berdasarkan kontrak. Dia nggak mau jadi karyawan tetap. Wah, perusahaan juga maunya kontrak aja. Kenapa? Pekerjaannya menjadi lebih optimum, nggak nunggu sampai ada kerjaan baru kerja. Oke, di anjungan A udah ya, kelar ya. Ada yang anjungan B butuh, ya udah dia pergi ke anjungan B. Terus muter, nanti A butuh, ya balik lagi. Apa yang menjadi istimewa? Tukang las ya. Tapi seringkali W8 ini gajinya lebih tinggi dari manajer anjungan lepas pantai tadi. Oh, dia dihitungnya per jam. Dari apa? Dari dia pakai baju selamnya sampai dia ganti baju selam, itu dihitung kerjanya jam. Pakai dolar biasanya, nggak mau pakai rupiah. Nah, kita lihat sekarang sistem kompensasi. Yang biasa lakukan adalah prestasi, pakai sistem waktu, atau kontrak borongan. Prestasi, upah berdasarkan sistem hasil. Contoh, antara yang dikerjakan dengan prestasi yang ditunjukkan. Contoh, dibayar per potong baju yang dia produksi, yang dia jahit, per meter produk yang dia bikin, per kilo, per liter, kalau rokok malah per batang. Jadi bayarnya gampang. Ukurannya gampang. Nah, di Bekasi daerah dekat rumah saya itu, daerah Seroja. Itu ibu-ibu itu banyak jadi pekerja lepas itu. Apa yang dia kerjain? Ada korek gas yang murah itu yang berapa 7 ribuan itu. Itu di tempat mereka datang itu masih terurai. Nanti mereka satu pasang ininya, pasang rollernya, pasang batu apinya, pasang switchnya, pasang tutupnya. Tahu nggak satu set itu dibayarnya berapa? 50 perak, 25, 50 perak. Kok kecil ya? Iya, tapi mereka ngerjainnya dengan santai ngobrol ya, karena udah ini ya, udah refleks sambil ngobrol. Gampang. Tahu nggak sih Mbak Taji itu yang kemarin gini jangan, tapi dia terus kerja nih. Mereka happy, pengusaha juga happy. Mereka dibayar sesuai dengan apa yang mereka produksi. Dan mereka tahu kalau mereka butuh duit, yang ngerjainnya lebih cepat, lebih banyak. Gitu. Nah, terus kemudian sistem waktu. Biasanya adalah berdasarkan jam, hari, minggu, bulan. Ya. Lamanya karyawan tersebut mengerjakan selesai satu tugas, satu pekerjaan. Biasanya untuk pekerjaan yang sulit diukur prestasinya, ya. Terus sistem waktu ini masalahnya apa? Kalau dia sudah prestasi produktivitas di atas rata-rata, biasanya semangat kerja jadi kendor. Lalu nggak ada perubahan lagi. Ini jadi salah satu tantangan. Nggak membedakan usia, pengalaman, kemampuan karyawan. Jadi butuh pengawasan yang ketat supaya karyawannya tetap sungguh-sungguh kerja. Kalau nggak ada, alah aku kerja santai, aku kerja ngotot, aku kerja seenaknya, sama kok dibayarnya.
berapa, sehari berapa, atau sebulan berapa. Ya. Pengakuan atas prestasi karyawan itu kurang tersampaikan. Karena apa? Belum bisa membedakan mana yang produktif dan mana yang biasa, ada mana yang payah. Ya. Nah, kalau sistem waktu, kalau ada kelemahannya, pasti ada kelebihannya. Apa? Nggak bisa pilih kasih, diskriminatif, kompetisi nggak sehat. Ya. Secara periodik mereka ada kepastian, aman. Aku yang dapatnya segini. Ya. Kadang pas lagi tinggi produktivitasku, ini nanti bisa nutup yang kalau pas aku lagi sakit atau apa. Ya. Nggak nggak ngeremehkan karyawan yang sudah tua. Oke. Nah, yang berikutnya adalah paket borongan. Ini banyak terjadi. Oke, kita ngerjainnya udahlah langsung aja lah. Untuk nggarap sekian banyak dalam 3 bulan, berapa sih? Gini, oke ya, speknya kayak begini ya. Ya, kalau telat, nanti didenda sekian. Tapi kalau bisa lebih cepat, nanti didapat tambahan sekian. Ini lebih menarik, sehingga orang seringkali mengerjakan sesuai dengan keahliannya. Kalau orang-orang yang ahli, mereka lebih senang sistem kontrak borongan. Karena mereka tahu cara mengerjakannya dengan baik dan cepat. Ya. Ada juga berbasis jabatan, job pricing. Ini menentukan untuk satu jabatan nilainya adalah berapa rupiah. Ya. Mulai dari tingkat bayaran, pay grades, rentang bayaran, pay ranges. Tingkat bayaran, pay grades itu kayak gini. Disederhanakan. Ya, upamanya perusahaan punya 200 jabatan terpisah. Kalau masing-masing jabatan dipisah satu-satu ruwet, akan lebih mudah kalau level ini sampai level sini ini grade 1, level ini sampai sini grade 2, grade ini, sehingga 200 jabatan tadi bisa dijadikan 15 tingkat bayaran. Itu lebih enak. Nah, nanti kita bisa bikin kurva bayaran. Nah, titik-titik yang diciptakan untuk menciptakan kenaikan konstan di antara tingkat. Ya, jadi kapan, setelah berapa lama kalau dia naik ini, maka dia naik dari tingkat bayaran 3 menuju tingkat bayaran 4 dan seterusnya. Ya. Rentang bayaran diutamakan karena gini, ada satu pekerjaan umpamanya clerk, admin. Admin itu dikasih harganya adalah 4 juta. Tapi ada rentang bayaran 250.000. Artinya perusahaan bisa membayar karyawan sebagai clerk di harga 3.750.000 per bulan atau 4.250.000 per bulan. Kenapa begitu? Kadang-kadang untuk melihat membedakan kinerja maupun masa kerja. Ya, ini contohnya ya. Ini contohnya. Oke. Saya masih pakai dolar ya, gampang dolar.
Nah, ini sebenarnya tuh ya, lihatnya. Ini adalah tingkat bayaran pay grades-nya 1, 2, 3. Semakin banyak, semakin tinggi. Rentangnya coba lihat. 1850, paling kecil 1720, paling tinggi 1980. Lihat ya, lihat ya. Tingkat bayaran 4 sama 5, lihat ya. Rata-rata di tingkat 4 itu ternyata minimum di tingkat 5. Maksimum di tingkat 4 itu ternyata lebih tinggi dari minimum di tingkat 5. Oke? Itu membuat ada fleksibilitas. Tapi jelas, nggak bisa kurang dari ini, nggak bisa lebih dari ini. Ya? Oke? Karyawannya sebagai faktor yang diperhitungkan dalam kompensasi finansial langsung adalah kinerja jabatan, berbasis kinerja, keterampilan berbasis keterampilan, kompetensi bisa berbasis kompetensi, senioritas, pengalaman, keanggotaan organisasi, potensi, pengaruh politik, dan terakhir jangan lupa keberuntungan. Ya, ini ada bayaran yang berbasis kinerja. Dasar pemikiran, unsur kompensasi umumnya bisa dikendalikan oleh karya adalah kinerja jabatan mereka sendiri. Ini adalah untuk meningkatkan produktivitas. Jenis bayaran berbasis kinerja. 1, merit pay. Merit pay itu adalah berdasarkan apa yang dia hasilkan. Bayaran variabel bonus atau per unit yang dilakukan. Piecework. Oke? Nah, merit pay ya. Merit itu berdasarkan tingkat yang kinerja mereka. Bayaran variabel atau bonus itu berdasarkan nilai tadi, ya, tidak otomatis tetap di periode berikutnya, kecuali dia bisa mempertahankan kinerjanya. Piecework itu biasanya untuk unit yang dihasilkan. Ini biasanya hanya ada di bidang produksi atau operational. Oke? Berdasarkan skill, ini biasanya untuk pekerjaan yang membutuhkan sertifikasi khusus. Ya. Kompetensi base, ya, mencakup apakah motif pekerjaannya, nilai dalam bekerja, sikap, konsep diri untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Bayaran berdasarkan tim. Ini mendorong orang untuk bekerja dalam tim. Artinya tidak bisa dilari sendirian. Ya. Kalau yang satu ini malas, nanti yang menghukum siapa? Seluruh anggota tim. Karena seluruh anggota tim akan nungguin dia dulu sampai bisa mencapai bareng. Ya. Ini adalah rancangan kerja secara korporasi. Ya. Biasanya menghitung produktivitas perusahaan, penghematan biaya, profitabilitas. Salah satunya adalah profit sharing, gain sharing. Oke, profit sharing. Ini adalah mendistribusikan prestasi yang lebih dulu tetapkan. Udah janjian dulu. Kalau kita mencapai target kita, maka 1% sampai 50% dari
target 1% sampai 50% di atas target, kita akan bagi profit sekian persen. Ya. Dengan demikian karyawan bisa tahu, oh, aku supaya bisa maju, aku bisa dapetin duit dengan cara kita harus capek profitnya sekian. Ngomongnya lebih mudah. Kamu bisa untung kalau perusahaan untung. Kamu minta apa kita nggak bisa kasih kalau nggak ada yang dibagi. Oke? Gain sharing adalah peningkatan kinerja. Artinya apa? Bagaimana kontribusi dia terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nanti dihitung. Kalau dia bisa memberikan kontribusi lebih dari sekian persen targetnya, maka dia akan dapat berapa bonusnya tersebut. Ya, demikian. Moga-moga jangan ngantuk dulu ya. Itu adalah sekilas tentang kompensasi dan remunerasi. Ya, jangan lupa pertanyaan bisa diajukan di e-learning dan tetap semangat. Oke? Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.